Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama harapkan ridho dan maghfirah Allah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita dari segala nikmat yang Ia persembahkan untuk kita. Nikmat sehat, waktu luang, hingga nikmat yang teragung, yakni nikmat keimanan dan keislaman, yang merupakan hidayah ini barang yang sangat mahal harganya, yang kita terkadang berpikir yang mahal dari kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, atau pula dari alat komunikasi yang serba canggih. Namun ikhwatu fillah, bahwasanya barang yang paling mewah itu di sisi Allah tiada artinya. Maka di sisinya yang paling mahal itu adalah hidayah. Dan semoga langkah-langkah kita akan pula memperjalankan kita nantinya sebagai saksi di akhirat bahwa kita telah beramal soleh, termasuk diantaranya menunaikan sholat Jumat. Ikhwatu fillah, setiap manusia tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah kecil maupun masalah yang besar, selama kita bernafas, maka tak akan lepas dari yang namanya masalah. Dan hidup selalu senantiasa berdampingan dengan ujian. Karenanya lah bagaimana Allah adakan ujian itu, baik itu adalah dari
hal yang disenangi, hal yang diingini, atau hal yang mengecewakan, hal yang menyedihkan, maka Allah telah menyediakan solusinya. Bahwasanya setiap orang akan diuji. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian akan diuji dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah hendaknya kembali. Maka Allah sediakan ujian bagi seorang hamba agar hamba itu kembali kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka solusi dalam menghadapi ujian. Karenanya tak bolehlah kita berhenti dalam ruang-ruang kebaikan, senantiasa wa tawasau bil haqqi, mewasiatkan pada kebenaran, dan wa tawasau bis sabri, pula mewasiatkan pada kesabaran. Mengingatkan kepada saudara kita akan kebaikan-kebaikan. Karena salat adalah yang utama. Masalah hidup pasti mewarnai. Sebesar apapun, semua itu pasti akan sirna. Tidak akan seorang hamba itu selamanya bersedih. Tidak akan seorang hamba selamanya senang. Pasti dua hal itu akan selalu mengiringi. Selama denyut nadi kita senantiasa berdenyut setiap detiknya, maka Allah sediakan solusi. Dan diantaranya adalah salat sebagai solusi. Dan pula Allah sediakan kesabaran. Karenanya tentunya salat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, adabnya, pelaksanaannya di awal waktu, dan senantiasa memperbaiki salatnya, salat yang khusyuk. Dikatakan ciri-ciri orang yang beriman itu qad aflahal mu'minun adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang yang salatnya khusyuk. Dan pula orang-orang yang selamat dari kecelakaan, yakni adalah orang-orang yang pada salatnya dawam terus menerus, memperbaiki kualitasnya. Tidak hanya gerakan dan bacaan saja yang terkadang melayang ke mana saja pikirannya ketika sholat, yakni dikatakan dalam surah Al-Ma'arij, ala salatihim daimun, yang dawam sholatnya.
Karenanya senantiasa seorang mukmin memperbaiki kualitas salatnya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidupnya. Maka suatu saat, bagaimana Nabi memperingatkan pada para sahabatnya, tidaklah urusan seorang hamba dilambatkan oleh Allah kecuali karena sholatnya yang terlambat. Kita harus menyadari bahwa urusan kita yang terkadang seret dalam masalah rezeki, dikatakan demikian. Pula dalam masalah finansial, dalam masalah akhlak, pula diberikan ujian berupa pasangan yang tidak taat, serta pula diuji dengan keturunan yang tidak taat padanya juga. Bisa jadi saat itu dululah adalah bagaimana berkurangnya kualitas salat kita. Maka dengan memperbaiki kualitas salat ini, itu akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Dan pula sabar. Dengan kesabaran, dengan 3 macamnya, yakni sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan atau kemungkaran, dan sabar ketika menghadapi musibah, maka akan membawa pada solusi. Karenanya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yakni wabasyiris shabirin. Maka orang-orang yang bersabar menjadi orang-orang yang Allah berikan kualitas penghambaan pada dirinya, pula kualitas sosial yang senantiasa dijaga, dibandingkan seorang hamba ketika saat itu melampiaskan amarahnya, melampiaskan hawa nafsunya yang bukan pada tempatnya. Maka sabar adalah pembeda yang akan senantiasa menjadikan kualitas keimanan seorang hamba menjadi lebih baik. Maka Allah sediakan solusi yang namanya sabar. Karenanya lah kualitas ini sangatlah langka. Karena kebanyakan orang ketika diuji, dia menunggu, berada dalam kepahitan. Itu tidak mudah. Tetapi ketika dirinya bersabar, maka Allah sediakan jalan keluar baginya. Karena itulah senantiasa seorang hamba akan menjadi berkualitas dalam segala halnya ketika menjadi orang yang bersabar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihil Islam wal iman.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, hadirin sidang Jumat. Maka bagaimana salah satu pakar ilmu tafsir yakni adalah Syekh Aid Al-Qarni di dalam bukunya La Tahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan sholat. Suatu waktu beliau berkata, "Arihni bis sholah." Dikatakan kepada Bilal agar menenangkan dirinya, menenangkan hati dan pikirannya dengan sholat. Bahwasanya berbeda pada zaman ini. Mungkin orang baru tenang ketika hasilnya sudah sampai, dan pula dia bisa tenang ketika dirinya tidak mengalah, pula ketika dirinya mendapatkan hal yang diinginkan, barulah dia tenang. Akan tetapi ketika hasilnya yang berbeda, tidak sesuai dengan harapan, maka dirinya tidak meraih rasa ketenangan itu. Dan terkadang di masa ini tidak peduli prosesnya, yang penting meraih yang namanya kebahagiaan maupun ketenangan. Padahal bisa diraih ketenangan itu adalah dengan sholat. Dengan sabarnya seorang hamba, maka akan diraih yang namanya ketenangan. Karenanya tentunya apa yang kita cari di dalam dunia ini, kebahagiaan apa secara konkret wujudnya, atau secara abstrak wujudnya, apa yang kita cari. Setiap orang mencari yang namanya kebahagiaan, dan pula mencari yang namanya ketenangan. Tidak mau hidupnya sengsara, tidak mau hidupnya terbengkalai. Akan tetapi ketika hanyalah dengan dunia yang ia cari, dengan kesenangan, hura-hura, pamer, sana kemari, dan pula ia menanggalkan akidahnya, maka itu adalah hakikat kebahagiaan yang palsu. Dan hanyalah kesenangan yang semu, yang tidak menghasilkan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka ikhwatu fillah, dikatakan oleh Ustaz Abdullah Said bahwa sholat adalah media terbaik seorang hamba mengadukan segala permasalahannya kepada Allah. Dan kita banyak menemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi dikala sholat sungguh sangat tumakninahnya, dan bisa dikatakan panjangnya. Kita ketika panjang sedikit saja sholatnya sudah protes atau sudah berdumel. Padahal Nabi bagaimana begitu
khusyuknya dalam sholat, utamanya ketika beliau sholat sendiri di malam hari. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan beliau sampai bengkak. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu kepada Allah, memohon dan berharap kepadanya urusan yang berkaitan dengan umat Islam, agar diberikan jalan keluar, diberikan jalan kemudahan, keberkahan, sehingga tentunya menjadi umat yang terbaik, mampu menjadi teladan bagi umat yang ada di muka bumi ini. Maka inilah tentunya kita senantiasa perbaiki salat kita, karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah kualitasnya ketika ia sujud. Maka Allah juga mencintai hamba-hambanya yang berdoa. Kata Nabi, fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Dengan demikian, jadikanlah sholat sebagai media penting dalam hidup kita untuk benar-benar dekat kepada Allah, untuk menemukan solusi setiap masalah yang kita hadapi, bukan hanya sekedar ritual dan kurang begitu antusiasnya seorang hamba. Dan juga bersabar beriringan dengan kala kita sholat, senantiasa dalam menghadapi situasinya adalah bersabar. Bahwa sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemauan keras, serta memiliki ketabahan yang besar dalam menghadapi masalah kehidupan. Maka dengan demikian keduanya menjadi solusi terbesar untuk segala permasalahan kita. Demikian yang bisa disampaikan singkatnya mengenai sabar dan sholat. Semoga kita senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka da'wat taqwa wal afafna. Allahumma inna nas'aluka afwa afiyata fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.